Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran biologi dasar SDMI. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hakikat sains, metode, dan sikap ilmiah. Oke, apa itu sains? Sains adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala alam untuk memahami alam apa adanya. Sains memiliki beberapa ciri, diantaranya ciri sains yang pertama adalah memiliki objek kajian yang konkret. Sains itu harus memiliki objek kajian berupa benda yang konkret dan nyata. Artinya, objek yang diteliti dalam sains itu adalah objek yang dapat diterima oleh panca indera manusia, baik itu benda padat, benda cair, atau gas. Yang kedua, sains dikembangkan berdasarkan pengalaman empiris atau pengalaman nyata. Jadi, ilmu sains itu dikembangkan berdasarkan pengalaman nyata yang bersifat faktual. Artinya, teori-teori sains itu berdasarkan observasi atau pengamatan nyata di lapangan yang telah terbukti dan bukan hanya hipotesis yang tidak berdasar. Selanjutnya, sains itu memiliki langkah-langkah yang sistematis. Artinya, sains itu dikembangkan dengan melalui metode ilmiah tertentu, dilakukan secara urut dan rinci serta sesuai dengan metode ilmiah yang digunakan. Yang keempat, sains menggunakan cara berpikir logis. Artinya ialah bahwa teori-teori yang dikembangkan dalam sains itu dikembangkan secara logis, wajar, dan sangat rasional. Dalam arti masuk akal dan dapat diterima oleh nalar manusia. Cara berpikir sains pun sesuai dengan logika manusia yang bersifat rasional. Yang selanjutnya, ciri dari sains adalah hasilnya objektif. Sains itu harus bersifat objektif dan apa adanya. Artinya, penelitian dalam ilmu sains itu tidak boleh ada rekayasa. Hasil disampaikan apa adanya sesuai pengamatan yang dilakukan secara objektif. Kemudian yang terakhir, ciri sains adalah hasilnya berupa hukum yang berlaku umum atau bersifat universal. Artinya, teori-teori atau hukum-hukum yang dihasilkan dalam ilmu sains itu bersifat global. Semua yang dilakukan dalam pengambilan eksperimen itu dapat dilakukan di mana saja, oleh siapa saja, dan kapan saja di seluruh dunia. Pada hakikatnya, sains itu merupakan ilmu yang sistematis. Berdasarkan paparan yang sudah dijelaskan, maka unsur utama dalam ilmu sains adalah sikap manusia, proses, serta produk. Sehingga, sains pada hakikatnya ialah sains sebagai proses, sains sebagai produk, dan sains sebagai sikap atau nilai. Kita lanjut ke metode dan sikap ilmiah. Nah, silahkan lihat gambar yang ada di layar Anda. Kira-kira apa yang kamu pikirkan mengenai gambar itu? Oke, mungkin ada banyak pemikiran terkait gambar. Di sana ada gambar pohon, kemudian ada gambar matahari. Nah, bisa saja masing-masing dari kalian akan memikirkan banyak hal. Kita ambil contoh, misalnya, kita akan berpikir, apa pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan pohon? Kalimat itu merupakan satu bentuk kalimat rumusan masalah dalam metode ilmiah. Lalu, apa itu metode ilmiah? Nah, metode ilmiah adalah rangkaian pengamatan yang sambung menyambung atau bisa juga disebut dengan langkah-langkah yang sistematis, terkumpul, dan melahirkan satu teori yang mampu menjelaskan satu fenomena alam. Jika tadi disebutkan bahwa metode ilmiah adalah rangkaian yang bersifat sistematis, maka bagaimana langkah-langkah metode ilmiah? Mari kita simak. Yang pertama ialah observasi. Observasi adalah kegiatan melakukan pengamatan terhadap satu fenomena atau objek tertentu. Kemudian dari hasil pengamatan atau observasi terhadap
satu objek tertentu tersebut, maka timbul pemikiran atau pertanyaan dalam benak kita. Pertanyaan yang timbul dalam benak kita itu adalah tahapan merumuskan masalah. Selanjutnya, kita akan berpikir kemungkinan-kemungkinan mengapa fenomena itu terjadi. Dan kita akan menduga-duga. Nah, dugaan atau perkiraan kita itu disebut dengan hipotesis. Hipotesis ini merupakan langkah ketiga dalam metode ilmiah. Selanjutnya yang keempat adalah melakukan eksperimen. Untuk apa eksperimen dilakukan? Eksperimen dilakukan untuk membuktikan kebenaran hipotesis yang tadi kita ajukan. Selanjutnya, setelah eksperimen dilakukan, kita akan mendapatkan satu hasil. Hasil tersebut akan diolah menjadi data dan kemudian kita analisis. Tahap selanjutnya ialah menarik kesimpulan dari analisis data yang telah kita lakukan. Dan terakhir, ketika kesimpulan sudah ditarik dan semua proses penelitian berdasarkan rangkaian metode ilmiah kita lakukan, maka kita dapat menuju langkah selanjutnya, yaitu mengkomunikasikan hasil pengamatan kita. Kita lanjut ke sikap ilmiah. Menurut pendapatmu, apa itu sikap ilmiah? Sikap ilmiah adalah suatu sikap menerima pendapat orang lain dengan baik dan benar dan penuh keterbukaan. Sikap ini merupakan sikap yang harus ada pada diri seorang ilmuwan atau akademisi ketika menghadapi persoalan-persoalan ilmiah untuk dapat melalui proses penelitian yang baik dan hasil yang baik pula. Beberapa sikap ilmiah ialah yang pertama, rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu merupakan satu sikap ilmiah yang diwujudkan dengan selalu bertanya-tanya tentang berbagai hal. Mengapa demikian? Apa saja unsur-unsurnya, bagaimana jika seperti ini, dan sebagainya. Itu adalah bentuk rasa ingin tahu. Sikap ilmiah yang kedua adalah kritis. Sikap kritis itu direalisasikan dengan mencari informasi sebanyak-banyaknya untuk mengetahui sesuatu. Sikap ketiga adalah terbuka. Sikap terbuka itu diwujudkan dengan selalu bersedia mendengarkan keterangan dan argumentasi dari orang lain. Seorang ilmuwan harus mempunyai pandangan yang luas, terbuka, dan bebas dari praduga. Keterbukaan juga berarti menerima kritik, saran, dan pendapat orang lain. Selanjutnya adalah objektif. Sikap objektif itu diperlihatkan dengan cara menyatakan apa adanya tanpa dibarengi dengan perasaan pribadi. Sikap selanjutnya adalah menghargai karya orang lain. Seorang ilmuwan dengan sikap ilmiah akan menghargai karya orang lain dan diwujudkan dalam bentuk pernyataan terima kasih atas karangan orang lain dan menganggapnya sebagai karya yang orisinal milik pengarangnya. Kalaupun harus mengutip, maka disertakan kutipan yang menunjukkan siapa pengarang dari karya tersebut. Sikap ilmiah lainnya adalah berani mempertahankan kebenaran. Berani mempertahankan kebenaran ini dalam arti seorang ilmuwan berani membela fakta atas hasil penelitiannya. Pun jika terdapat kekeliruan dalam penelitiannya, maka ia juga berani menyatakan kesalahannya. Sikap ilmiah berikutnya adalah futuristik. Artinya seorang ilmuwan itu memiliki sikap yang mampu menjangkau ke depan. Dia berpandangan jauh dan mampu membuat satu hipotesis, melakukan eksperimen, kemudian berhasil membuktikannya, serta mampu menyusun teori yang baru. Sikap berikutnya adalah toleran. Seorang ilmuwan itu tidak merasa bahwa dirinya paling benar, jadi dia bersedia mengakui bahwa orang lain mungkin lebih benar. Sikap berikut adalah skeptis. Skeptis itu artinya sikap kehati-hatian dan kritis dalam memperoleh informasi. Tapi jangan disalahartikan, skeptis itu bukan berarti sinis, tetapi meragukan kebenaran informasi sebelum teruji dan didukung oleh fakta-fakta yang kuat. Next, sikap ilmiah yang lainnya adalah optimis. Optimis adalah berpengharapan baik dalam menghadapi segala sesuatu. Jadi,
ilmuwan itu tidak mudah berputus asa. Sikap terakhir adalah kreatif. Seorang ilmuwan dalam mengembangkan ilmunya harus memiliki sikap kreatif dan berfokus pada proses berpikir untuk memunculkan ide-ide unik dan baru atau kreatif sehingga menghasilkan inovasi-inovasi tertentu. Baik, demikian materi kita pada hari ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.